Selamat pagi teman-teman Reaksi V dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian? Semoga sehat dan diberikan banyak rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Teman-teman Reaksi V, hari yang indah, hari yang luar biasa. Kita baru aja ngelihat salah satu motor yang selesai dimodifikasi dan ini tuh luar biasa banget. Ownernya benar-benar memiliki suatu pemikiran yang luar biasa tentang upgrade kekuatan dari motor ini dan menyelaraskan warnanya. Kelihatannya natural banget dan kelihatannya tuh enjoy, adem banget dilihatnya motor ini. Nah, motor ini Z250cc dan motor ini tuh bisa dibilang konsepnya ke arah motor touring. Tapi paduan warnanya ini loh yang bikin gua ngerasa bahwa motor ini tuh indah banget. Gak usah lama-lama, langsung kita bahas aja apa aja nih yang ditempelin di motor ini. So, let's to the go! I need that bag, and I need it quick, just run me my check, cause I'm with the shits. She sucking dick, she using her lips. I showed her the game, now she doing dicks. They said that I drink too much, yeah, I said I ain't lit enough, yeah, so please fill my Henny up, yeah, I drink out a double cup. Wanna fuck on a friend too, it could all be so simple. Pop that pussy, no pimple, that's just all on my mental. I stack it up, then we back it up. Drop my drawers and she back it up. She get slapped and she acting up. Got a two-seater with my main bitch, we hop in the switch, I'ma pull over, give me brain quick, swear her head stupid, she get... Oke teman-teman Reaksi V, jadi ini dia motornya Z250. Gimana menurut kalian? Asik gak kelihatannya? Warnanya orange, ini inget banget sama motor ZX25R Reaksi V yang sempet juga warnanya full orange. Nah, motor ini bener-bener asik banget karena ada beberapa penambahan-penambahan yang bener-bener diperkuat untuk spek touring, teman-teman. Ya, kalian tahu sendiri kalau touring itu medannya itu gini-gini ya kan? Kemarin lempeng, sekarang belok ya kan? Terus kemarin boleh lewat sini, sekarang nggak bisa lewat sini. Jadi segala medan itu benar-benar harus disiapkan motornya, nggak bisa asal-asalan teman-teman. So, owner motor ini benar-benar memikirkan hal tersebut dengan segala persiapannya karena sebentar lagi PPKM juga udah selesai ya teman-teman ya. Tapi bohong. Jadi mungkin dia langsung mau touring nih. Nggak tahu touring kemana ya, yang jelas kayaknya langsung mau meluncur nih menikmati indahnya pemandangan saat touring. Nah, jadi motornya udah selesai dan udah jadi. Sekarang kita bahas. Yang pertama kita bahas yaitu masalah kaki-kaki dulu. Oke, sekarang kita bahas dulu masalah kaki-kakinya, yaitu yang pertama masalah velgnya. Teman-teman, di sini velgnya motor ini sudah di-upgrade menjadi lebih besar, yaitu bagian depan 3,5 inch, bagian belakang 5,5 inch. Menggunakan velg dari Delcavic, teman-teman. Jadi tampilannya lebih lebar dan lebih asik, teman-teman. Dan untuk harga velg Delcavic ini kisaran di harga segini. Gak sampai situ aja, untuk bagian kaki-kaki juga di-upgrade masalah bannya, teman-teman. Bannya bagian belakang ukuran 160, bagian depan 120. Kenapa bagian belakangnya nggak 180? Ya mungkin ini lebih ringan ya teman-teman, karena mesinnya masih standar, jadi baiknya memang 160 udah cukup banget. Dan untuk bannya ini, merek dan harganya itu segini. Cukup sampai situ? Oh, no. Sekarang masalah armnya. Armnya juga nggak dibiarin gitu aja. Dia upgrade menggunakan arm dari Delcavic, teman-teman. Warnanya sih sebenarnya awalnya itu gold, akhirnya di repaint, teman-teman. Jadi warna hitam kayak gini. Bang, ngeletek nggak? Tentunya nggak, karena catnya udah disesuaikan, cat yang anti panas dan lain-lain. Ya, itu digarap oleh teman-teman K20. Agar tampilannya juga lebih kalem dan lebih sesuai. Akhirnya motornya ini jadi lebih asik banget dilihatnya. Dan untuk harga arm Delcavic itu segini harganya. Arm ini bisa maksimal di ban sekitar 180 ya, tapi tentu aja kita harus sesuaikan dengan komposisi perhitungan gear dan komposisi dari mesinnya juga. Kalau memang mesinnya enjoy aja ya, paling nggak gearnya harus di-upgrade. Tapi bagi gue sih kalau misalkan buat touring ini lebih asik segini aja sih. Bang, tapi abang MT-nya pakai 180. Ya, karena gear belakangnya segede ini teman-teman, piring. Jadi benar-benar kita udah perhitungan di situ, dan dari sisi mesinnya juga udah di remap dan disesuaikan. Jadi walaupun tampilannya atau menggunakan ban yang sangat besar, yang pertama itu menggunakan bannya sekarang kalau nggak salah Pirelli itu lebih ringan bannya, tapi
karena udah dikalibrasi juga dengan perhitungan-perhitungan yang tadi, jadi motornya agak sedikit lebih ringan, nggak terasa lebih berat. Lebih ringan sekarang sih daripada waktu pakai BTS 22. Tapi ya perlu penyesuaian lagi, balik lagi, ban kan penting banget ya. Jadi nggak asal-asalan loh, sampai anginnya juga harus ditentukan tuh. Jangan sampai kekencengan, jangan sampai keempukan juga, karena nanti shock breakernya tuh tetap rasanya sakit. Nah, tadi di bagian kaki-kaki yang paling bawah, sekarang kita agak sedikit naik ke atas, yaitu masalah persokan. Yoi. Untuk bagian belakang di-upgrade menggunakan Red It, teman-teman. Nah, shock breaker ini memang udah berpengalaman banget nih kalau di Ryox CV. Udah pede banget nih Ryox CV pakai ini, karena si Mimin udah ngebuktiin mulai dari kesentul, touring, bucin, dan lain-lain, teman-teman. Ya, wajar lah, dia ceweknya banyak kan, jadi dia harus jemput tuh, berpetualang mulai dari Sabang sampai Merauke. Ya alhamdulillah Red It sudah membuktikan dengan berat badan pasangannya yang berbeda-beda, itu kan beda-beda, aman teman-teman. Sok Ais ini gue diomelin nih ceweknya Mimin. Canda ya teman-teman ya. Enggak, Mimin tuh cowok yang wah biasa aja. Nah teman-teman, jadi untuk shock breaker belakang Red It itu harganya segini. Dan shock ini memang terkenal tangkas dan bisa diputar-putar ya, sesuai dengan kebutuhan kalian. Mau soft, hard, sesuai dengan kebutuhan kalian dan medan yang kalian akan bantai. Untuk bagian depan, kita upgrade nih teman-teman, menggunakan Nui USD. Yoi. Kalian tahu sendiri sebelumnya kan pakai teleskopik, kalau memang si motor Z250 ini kan pakainya teleskopik. Nah ini di-upgrade menggunakan Nui teman-teman. Bang, kenapa kok di-upgrade menggunakan USD Nui? Yang pertama, Nui ini yang paling cepat menyajikan parts USD. Jadi dia itu ada nih. Sebenarnya di bawahnya Nui ada juga tuh kalau nggak salah Red It. Tapi pilihannya Nui ini karena diselaraskan mereknya nanti sama beberapa parts yang lain. Nui ini harganya segini. Dan gue pribadi udah sempat ngebuktiin bahwa Nui ini bagus waktu itu di modifikasi di Z250 juga, dan di motor-motor custom yang dulu pernah gue pakai. Asik sih, tinggal bagaimana kita setting sesuai dengan kebutuhannya. Emang bisa bang, ini bisa disetting juga teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi. Tadi masalah kaki-kaki udah, shock breaker udah. Sekarang kita lanjut ke masalah pengereman teman-teman. Nah, bagian depan ini bener-bener asik banget pengeremannya, dan hitungannya bener-bener pas banget. Ini tuh ownernya udah keren, smart lagi, luar biasa. Nah sekarang kita lanjut untuk masalah master remnya. Dia menggunakan KTC yang big, dikawal oleh tabungnya menggunakan Brembo teman-teman. Nah jadi asik nih, gede gitu kan. Apalagi kalau tabung Brembo ini kan gede banget nih, kayak tabung gas. Bagus, karena gue juga pakai yang kayak gini nih, favorit gas. Kalau Mimin pakai LPG. Gede banget, gak kelihatan. Bercanda ya teman-teman. Dan lanjut untuk selang remnya menggunakan selang rem TDR teman-teman. Nah nanti akan gue rinci di sini ya. Dan di cabang 2, kalipernya menggunakan Nissin masing-masing 2 piston. Jadi pakai double piston teman-teman. Double cakram. Yoi, jadi sak piringannya 2 ya, kanan kiri. Dan untuk disnya juga pakai dis yang asik banget. Dan habisnya bagian depan pengereman aja itu segini. Ini rinciannya. Lebih tepatnya lagi, kalian kalau mau lebih leluasa ngeliatnya bisa langsung kunjungi kolom deskripsi, karena di situ lengkap banget Mimin naruh harga-harganya. Buat kalian yang lagi nabung-nabung, jadi bisa ngebayangin dari situ tinggal berapa sini duitnya gitu. Tapi jangan lupa, kalian kalau nabung harap disperin. Apalagi kalau kalian, ini penting banget nih teman-teman, jangan pernah pas lagi datang modif bawa cewek. Karena ketika anggaran kalian beli master rem cuma 1 juta, bisa jadi 4 juta jajannya ya kan, terus dia bete ya kan, bete, udah yuk keluar dulu, dan segala nonton, beli baju apa. Pengalaman ini tuh dirasakan oleh Mimin ya. Makanya Mimin modifnya ya gitu-gitu aja. Canda teman-teman. Nah sekarang kita lanjut lagi, masih ngebahas masalah pengereman. Nah ini untuk yang belakang cuma diganti selang remnya aja dari TDR teman-teman. Jadi cukup lah kalau bagian belakang itu cukup gitu aja udah asik kok, karena pengeremannya itu sebenarnya nggak ada masalah. Dan soalnya mungkin beliau ini mengutamakan pengereman bagian depan, karena bagian depan ini bagi gue adalah pengereman yang luar biasa asik banget. Mulai dari stylenya dilihat oke, perhitungannya oke banget, dan penempatannya pas banget. Perhitungannya tuh kayak gimana sih bang? Ya kalian tahu sendiri, sekarang banyak banget pedagang-pedagang yang konyol, selalu di motor 250cc ini ditemplokin masing-masing 4 piston kanan kiri. Jadi kalau misalkan ada pelanggan nih, saya mau bagian depan itu cakramnya 2 om,
Oh bisa, pakai aja nih Brembo, pakai Brembo. Bisa pakai ini. Nah yang Brembonya itu 4 piston, yang kanan 4 piston juga, jadi 8 piston teman-teman. Motor cuma 250 cc, 8 piston. Itu mobil apa-apaan, ya kan? Mungkin kalau moge emang cocok, tapi kalau motor 250 cc, baiknya itu 4 piston itu udah di angka maksimal ya kalau menurut gue pribadi pengereman. Karena ada resikonya juga ketika, ya kalian tahu sendiri lah, ketika itu nanti ngeremnya terlalu over nanti gimana dan segala macam. Ya balik lagi sih ke selera kalian juga. Kalau misalkan kalian, ya nggak apa-apa bang, gue ngutamain tampilan, ya nggak apa-apa bang remnya tambah kuat, oh iya, ya balik lagi itu ke selera kalian. Tapi kalau bagi gue pribadi, dengan masing-masing 2 piston jadi 4 piston tapi kanan kiri, ini udah selain dia tambah ganteng, asik dilihat, dan bener-bener pas banget. Nah sekarang kita lanjut lagi ke masalah dunia perbodian teman-teman. Wow, iya apa nih bang di dunia perbodian? Dalam dunia perbodian ini tentunya motor ini di repaint, warnanya warna ini warna orange, ya orange apa nih Mimin yang kasih tahu. Untuk repaint full body itu menghabiskan biaya segini teman-teman. Bam. Hasilnya gimana bang? Hasilnya klimis, kering, ya seperti yang kalian lihat sendiri, asik banget. Gue yakin ini ownernya bakalan seneng banget nih karena warnanya itu pas banget. Dan ya seperti yang pernah gue bahas juga, dulu kita pernah modifikasi yang warna kayak gini, dia mau repaint, terus gue bilang udah warnanya ini aja karena warna ini tuh jarang banget. Kalau kalian lihat di jalanan jarang banget warna kayak gini. Ini warna asik banget sih. Dan itu untuk body ya. Nah sekarang kita bahas masalah perintilan. Yoi. Ini teman-teman, ada satu hal yang benar-benar asik banget di sini. Nah, untuk performance couplingnya ini juga di-upgrade teman-teman, menggunakan KTC juga teman-teman. KTC ini asik, punya opsi juga jauh dekatnya sehingga bisa ngebuat motornya lebih nyaman teman-teman. Dan untuk kopling KTC ini menghabiskan biaya segini. Lanjut lagi ke bagian footstepnya. Footstepnya ini pakai Nui Racing teman-teman. Ini dia pakai Nui Racing. Dan warnanya itu yang black, pas banget penempatan warnanya. Itu menghabiskan biaya segini. Ini kalau Nui Racing dia paten ya teman-teman ya, kalau beli kayak gitu ya kayak gitu aja, nggak bisa di-adjust, disesuaikan dengan kebutuhan atau titik tekuk kaki. Tapi ya mungkin udah pas lah si ownernya. Bagian belakangnya juga dipasangin juga footstep racing agar selaras, harganya segini. Lanjut lagi ke bagian hand gripnya, diganti hand grip Domino. Terus dia juga pasang ini teman-teman, holder yang kayak Riox TV, kayak MT gua, karena holder handphone ini bener-bener ganteng banget dan kuat banget nih. Dan ditambah lagi dia pasang, ini bagian depan ada windshield dari Z250 ini. Nah ini mirip banget punyanya Riox TV dulu, lebih garang jadi tampilan depannya gitu kan. Terus ada lagi dia pakai frame slider di samping, amit-amit kalau jatuh-jatuh bodinya tetap utuh dan masalah lain-lainnya juga aman ya kan. Ditambah lagi ada cover engine dari RNG kalau nggak salah. Nah, jadi bagus, penting banget nih teman-teman ya cover engine, karena gue juga kalau motor touring tuh selalu pakai pelindung. Jangan kayak Mimin. Nah, bos, lanjut lagi. Nah ini ada 2 mata lele. Wese, lampu lele teman-teman bagian depan, iya kan? Ini untuk menambah penerangan di bagian depan ketika kita menerjang wilayah-wilayah yang gelap gurita. Yoi. Jujur teman-teman, kalau misalkan kita bicara menentukan spek motor touring, memang ini penting banget. Kenapa? Karena ya kalian tahu sendiri, waktu itu Mimin pernah kejebak di hutan. Dan hutannya itu gelap belantara. Nggak ada lampu, nggak ada apa. Dia harus kejar waktu sampai nggak malam banget, pokoknya udah sampai di kota. Dan dia ngebut banget di situ. Untungnya sampai. Nah, dia baru ngerasa betapa pentingnya spek motor touring ada tambahan lampu yang lebih terang. Karena kalau nggak ya udah ngandelin lampu utama doang kan nggak terlalu terang tuh biasanya. Nah, ini dia pakai lampu kayak gini supaya bisa melihat di bagian bawah itu ada lubang atau enggak. Dan totalnya itu tadi rinciannya segini. Nah, gue ingetin lagi, kalian bisa cek di kolom deskripsi untuk modifikasinya motor ini. Dan gak lupa juga dia pakai stop lamp 3-in-1 biar lebih ganteng, dan pakai tail TD juga, dan itu harganya segini. Wah,
Nah, sekarang kita bahas yang terakhir yaitu masalah X-House. Ini pilihannya sih masih versi yang lamanya teman-teman. Beliau masih nyaman dengan X-House ini yang harganya kurang lebih segini. Dan untuk suaranya kurang lebih kayak begini. Nah, balik lagi ke selera kalian. Kalau gue sih ngelihatnya dari sisi tampilan oke-oke aja, nggak masalah. Dari sisi suara, lumayan lah, asik. Terus ada satu hal lagi tambahan di sini yang bikin motor ini tambah asik, yaitu masalah full cap. Nah, full cap ini memang penting banget teman-teman, penting banget biar nggak cabut-colok teman-teman. Jadi aman, nggak ledes. Nah, jadi agar nggak ledes, dia ganti full cap teman-teman. Nah, full cap ini keren banget, ada lambang Z-nya gitu, kayak seolah-olah itu punyanya Z250 banget. Harganya itu segini nih. Bang, kenapa sih bang kok abang itu sering ganti full cap? Gimana ya teman-teman? Karena full cap itu bener-bener mempermudah banget gitu. Selain biar nggak ledes atau nggak cabut colok, ya kan bahaya banget ya kalau kita cabut colok kayak Mimin gitu ya, penyakit ya. Nah, jadi ini juga bisa langsung simple diputer aja, diputer, diangkat, masukin bensin, tutup, sesimpel itu. Kalau misalkan mindahin kunci dulu ya, sebagian orang sih memang ada selera lagi sih, kembali lagi kalau udah ngomongin selera udah susah. Tapi gue pribadi selalu ini penting banget dan mempermudah, apalagi touring teman-teman. Tangan kita pakai sarung tangan. Nah, ini biar nggak ribet kan, langsung buka aja deh mbak, colok kayak mbak, isi bensin, cabut udah. Rabi kayak gitu. Oke teman-teman, Reaksi TV, jadi total modifikasi di motor ini menghabiskan biaya segini. Nah, itu belum termasuk hal-hal lain seperti detailing dan lain-lain ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian yang mau lihat-lihat partsnya, sekali lagi gue ingetin bisa masuk ke kolom deskripsi untuk lukit-lukit habis berapa sih dan part-part ini tuh harganya berapa, dan kalian mulai menyesuaikan tabungan kalian buat mau beli part ini. Wah, kurang segini nih, Nah, semoga informasi dari Riox TV ini membantu kalian. Nah, terima kasih banyak yang udah support Riox TV. Jangan lupa yang masih galau mau subrek atau enggak, segera subrek aja teman-teman, karena kita akan menyajikan yang terbaik untuk kedepannya. Dan yang lagi nungguin Be My Bike, tungguin dulu teman-teman. Jadi sebentar lagi nanti akan ada Fiction Old dan langsung dibalut dengan Fiction New juga teman-teman. Jadi doain aja kita bisa nyajiin yang terbaik buat teman-teman. Nah, oke, terima kasih atas waktunya teman-teman. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jaga kesehatan kalian and dah.